Halo Ustaz. Ini pertanyaan dari itu Ustaz. Iya. Mohon penjelasan untuk mengusir jin di rumah dengan membaca surat Al-Baqarah. Apakah bisa hanya memutar audio monokal surat tersebut Ustaz? Jangan ya. Jangan, kecuali nggak ada yang bisa baca Al-Quran sama sekali ya. Al-Fatihah juga nggak bisa, ini nggak bisa, apalagi Al-Baqarah. Insya Allah semua kita bisa baca. Insya Allah beda antara yang diperdengarkan oleh kaset dengan langsung dari mulut kita. Insya Allah beda. Ya, baca. Ya, jika kita keluar rumah kosong, kita putarkan di situ, ya silahkan. Ya, berarti kan lagi kosong. Silahkan. Kalau ada kita, ya kita baca. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau sekelas Imam Syafi'i baru bismillah saja mungkin setannya sudah kabur. Nah, kita kan tidak sekelas Imam Syafi'i. Sudah selesai Al-Baqarah, itu jam 2 di kamar mandi masih ada bunyi air. Kita lihat nggak ada siapa-siapa, ya sabar. Baca lagi, jangan putus asa. Baca lagi, baca kali, mungkin sampai 3 kali balik, 4 kali balik, 5 kali balik. Ya, karena kita bukan ulama, mungkin kita banyak dosa, bacaan kita juga mungkin kurang fasih dan seterusnya, tapi tetap kekuatan itu pasti ada. Dan gak usah minta kepada siapa-siapa, udah bacakan sendiri. Gak usah manggil ustadz, kiai, apalagi pemburu hantu, ya, jangan bohong itu. Ya, jangan ngusir setan pakai pemburu hantu, itu ngusir setan pakai setan, ngusir jin pakai jin, bener cepet banget ya, tapi ada keburukan yang muncul lebih besar dari situ. Bener cepet banget, banyak yang kayak gitu. Daihwan bacain, yang kesurupan bacain terus, datang itu dukun digini langsung sembuh. Ya karena dengan jin juga, jin yang lebih kuat misalnya kan. Tapi jangan, nggak boleh. Ya. Dan kita jangan bilang, hebat. Kalau pakai dukun hebat ya. Ditiup sekali itu kupingnya, langsung sembuh. Nggak hebat, karena pakai jin. Ya. Nah, kita nggak pakai jin. Kita baca ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan jamaah di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Benarkah Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain membolehkan berdoa dengan menyebut nama orang-orang soleh berdasarkan riwayat sahabat? Kalau Imam Suyuti yang berpendapat seperti itu nggak aneh. Insya Allah antum tahu siapa beliau ya. Ilmunya luar biasa, terutama ilmu tentang Al-Quran, luar biasa. Tapi manhaj beliau tidak belum bisa dikatakan manhaj salaf ya. Ada beberapa keanehan dari diri beliau. Misalnya ketika beliau mengomentari perbuatan Nabi meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan, dengan Nabi mengatakan selagi pelepah basah ini, pelepah kurma masih basah, maka azabnya diperingan. Nah, Imam Suyuti berkomentar, kenapa kalau kering kok diazab lagi? Karena sudah tidak berzikir lagi. Karena ketika basah itu bertasbih, kalau sudah kering nggak bertasbih lagi ya. Lalu dilanjutkan kalimat ini, jika tasbih pelepah kurma itu meringankan mayat yang sedang disiksa, apalagi baca Al-Quran kita. Nah, maka dari sini banyak saudara-saudara kita baca Al-Quran di atas kubur. Ini sebuah kesalahan. Satu, yang dinyatakan bertasbih itu bukan hanya pelepah yang basah, tapi apa? Segala sesuatu
walakin ta'lamuna ma tasbihahum. Akan tetapi kalian nggak tahu cara tasbih segala sesuatu. Jadi nggak ada bedanya antara pelepah kering dengan pelepah basah, sama batu, tanah, air, semuanya bertasbih. Kenapa dibedakan? Nah, akan menjadi keliru lagi kesimpulan berikutnya tadi. Ya. Nah, maka dalam hal ini, dalam masalah seperti ini, tidak diterima ya ucapan beliau. Hati saya mudah sekali tersinggung dan mudah sekali marah. Bagaimana untuk tidak mudah tersinggung dan tidak mudah marah? Gampang. Kan marah nih, saya tersinggung nih. Mingkem. Mingkem. Gampang kan? Masuk mingkem gak bisa. Ya. Kalau mangap, maksudnya ngomong-ngomong, nah itu yang dosa. Tersinggung itu kan gak dosa. Yang dosa nyaci maki, banting ini, banting itu, si fulan kita pukul, kita tendang, itu yang dosa. Tersinggung gak dosa, udah mingkem aja. Mingkem ya tangan kaki, mingkem juga, maksudnya nggak usah banting ini, banting itu ya. Gampang kan? Ya, artinya kadang ini mau apa enggak gitu. Kalau mau, insya Allah ya. Jika kitab Ihya Ulumuddin banyak mengandung hadis dhaif, kenapa bisa masuk ke dalam kurikulum mayoritas pesantren di Indonesia? Bukan cuman Ihya yang masuk kurikulum ya. Irsyadul Ibad, Tanbihul Ghafilin, Duratul Nasihin, ini luar biasa. Kitab-kitab yang di dalamnya hadis dhaif, hadis maudhu. Di negeri kita ini umumnya nggak peduli mana hadis sahih, mana hadis dhaif, nggak peduli ya. Bahkan ada bilang dhaif-dhaifkan hadis. Nah, ini kan kacau ya. Dhaif-dhaifkan hadis daripada ucapanmu masih mendingan hadis dhaif ya. Hadis dhaif itu dipertanyakan, diragukan, ini sabda Nabi atau bukan ya. Maka para ulama sepakat, ulama al-hadis ya, untuk membuang hadis-hadis dhaif, tidak mengamalkan hadis-hadis dhaif, kecuali dengan syarat yang berat. Ya, menyampaikan aja nggak boleh pakai qala Rasulullah. Menyampaikan hadis dhaif itu nggak boleh pakai qala Rasulullah. Sigot jazm seperti itu pasti ini sabda Nabi, nggak boleh. Untuk menyampaikannya, ya harus diterangkan bahwa ini dhaif. Gitu. Kemudian ada hadis sahih yang mendukung hadis itu. Berarti luar biasa ini menyampaikan hadis dhaif itu. Betul-betul tidak boleh, kecuali dengan syarat yang berat tadi ya. Saudara-saudara kita sampai ke kalangan pesantren dan seterusnya kurang peduli ya. Dan sampai hari ini kan ya kita tidak dengar yang seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang memisahkan ini sahih, ini tidak, dan seterusnya. Ulama-ulama di negeri kita ini kan dulu ada Abdul Qadir Hasan, luar biasa ilmu beliau dalam masalah hadis. Dulu ada Hasbi As-Siddiqi ya, membahas ya bagaimana menjawab subhat surat Asy-Syura adalah surat musik, apakah terancam kufur. Justru dia yang harus bawa dalil ya. Mana Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syura ya. Asy-Syu'ara itu kan artinya apa? Syair. Syair kok musik itu? Syair itu pakai apa? Pakai mulut kan? Kalau musik pakai apa? Iya. Itu ya anak remaja itu tahu ya bedanya antara syair dengan musik ya. Kok otomatis syair pasti musik, gimana ya. Dan begitulah kadang Allah menampakkan kesesatan itu dengan kesesatan yang terang benderang ya.
Kadang Allah tampakkan ahlul bidah itu mengucapkan kalimat yang kesesatannya menjadi terang benar. Ya. Maka jika kita menyaksikan seperti itu, tinggalkan. Jangan diambil ilmunya. Ya, mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran kan disebutkan bahwa kita dilarang memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Ya. Kita sering jajan di luar, misalnya KFC, pecel lele, segala macam. Kalau kita tidak tahu bahwa itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, bagaimana kita untuk bisa tetap memakan tapi itu jadi halal? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kalau pecel lele, kalau lele nggak perlu disembelih ya. Kalau lelenya ya, mungkin masuk kandung ayamnya ya. Itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita ketika ada orang menyembelih ayam lalu dengan nama Syekh Abdul Qadir Jalani, jangan dimakan. Selagi kita tidak tahu maka halal. Yang penting yang menyembelih adalah muslim atau ahlul kitab. Ya. Kan Aisyah pernah nanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kami sering diberi hadiah daging. Kami tidak tahu apakah menyembelihnya baca bismillah atau tidak. Gimana?" Jawab Nabi apa? Jawab Nabi apa? Iya, bacalah bismillah waktu memakannya. Setiap kali kita makan baca bismillah kan? Berarti selesai. Ya. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.